warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Selamat berjumpa kembali dengan acara Free Space yang diselenggarakan oleh RSI Kasih Bunda. Saat ini kita dengan divisi administrasi. Perkenalkan dulu, saya Kolis dan partner kerjasama dengan Mbak Rahma dan Mbak Umi. Sebelum kita membahas masalah pelayanan administrasi di Rumah Sakit Kasih Bunda, kita akan membahas selama ini yang lagi viral di luar, kalau branch-nya Kasih Bunda itu terkenal sangat mahal. Jadi untuk penjelasan selanjutnya bisa dengan Mbak Umi atau Mbak Rahma, silahkan. Ya, baik, untuk brand image Kasih Bunda itu terkesan mahal kan sebenarnya tidak ya Bu ya. Di sini kan sebanding apa yang dikeluarkan biayanya kita sendiri kan itu baik obat yang didapat, terus alat-alat yang dipakai itu kan sebenarnya bagus dan nomor satu. Gitu ya Mbak Umi ya? Iya, kalau selain obat, alat itu kan juga ada fasilitas kita kan juga sangat bagus ya, sangat memadai, juga fasilitas kamar, terus pelayanan dari mbak-mbak dari keperawatan itu juga sangat bagus sih kalau menurut saya. Selama ini banyak juga pasien yang menanyakan untuk persalinan di Rumah Sakit Kasih Bunda itu menanyakan bisakah pakai asuransi untuk selama dirawat di sini. Kalau di Rumah Sakit Kasih Bunda misalkan pakai asuransi itu tidak apa-apa, kita sudah kerjasama dengan beberapa asuransi. Jadi kalau misal pasien misalkan tidak punya asuransi tapi mereka kerja di perusahaan, nah perusahaannya bisa menerbitkan garansi letter atau surat jaminan, pasti kita layani. Jadi pasien tidak perlu bayar, nanti kita yang tagihkan ke perusahaan. Berarti tetap bisa ya, lebih tetap banyak bisa, iya. Penjaminan. Iya. Baik Mam, kan kalau Mam di rumah kan mesti bingung ya, itu asuransi itu apa aja sih di Kasih Bunda itu? Apakah ada kerjasama dengan asuransi yang kita punya di rumah? Mam nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir, bisa tanya langsung ke Rumah Sakit Kasih Bunda. Nah kalau misalkan ini selama pasien dirawat, itu kan sendiri, suami kan masih mungkin dalam perjalanan dari tempat kerja, kan belum dapat izin. Nah, selama dirawat di sini kan untuk tindakan kan terus dilanjutkan, tidak mungkin kan menunggu datangnya suami. Nah, untuk administrasinya misalkan sampai suami belum datang terus pasien diperbolehkan pulang, gimana Mbak cara penyelesaiannya? Gini, kalau misalkan pasien itu tidak ada penunggunya, nah jangan khawatir, sebenarnya saya jelaskan pelayanan dulu ya. Kalau di sini kan kita siaga 24 jam, jadi pasien itu meskipun tidak ada penunggu, gak usah takut, karena perawatnya pasti akan terus memantau pasien itu seperti apa, bagaimana keadaannya, itu pasti akan terus dipantau. Jadi tidak usah khawatir, meskipun nanti tidak ada penunggu, tidak apa-apa. Kalau masalah administrasi? Ya, kalau masalah administrasi untuk penyelesaian pembayarannya, bisa nanti pihak administrasi datang ke kamar untuk menjelaskan berapa perinciannya biaya gitu, habisnya berapa gitu. Jadi pasien nggak perlu bingung mau bayar mau ke kantor atau ke administrasi atau gimana, nggak perlu. Nanti jadi ya bagian administrasi akan ke ruangan. Kalau pembayarannya juga bisa langsung, misalkan di ruangan juga bisa kalau memang terpaksa tidak ada penunggunya. Kalau untuk sistem atau alur pembayarannya di Rumah Sakit Kasih Bunda ini seperti apa ya? Selama ini kan ada kita poli rawat jalan sama rawat inap. Kalau misal rawat inap ya, kalau misal rawat inap, misal sudah ada visit dari dokter dan ada advis pulang, pasien bisa nanti kan perawat akan koordinasi sama bagian administrasi. Nah, kalau misalkan sudah rincian dan lain-lainnya sudah selesai, nanti pasti langsung diinfo ke kamar dan pasien bisa langsung administrasi. Dan pastinya tidak lama kok, cepat, pasti cepat. Ya, baik, untuk alur di rawat jalan sendiri, itu kita pasien datang, terus kita registrasi, habis itu pemeriksaan dokter, apakah ada dapat resep apa enggak, terus ada pemeriksaan penunjang lainnya apa enggak, terus habis itu kita baru menyelesaikan pembayaran. Di sini itu sudah
sentral kasir ya Mbak ya di sini. Iya. Habis itu kan kita selesai pembayaran, baru kita ambil obat di farmasi. Jadi Mams nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Kalau di sini itu nggak perlu repot-repot untuk menunggu lama seperti itu. Kalau misal dari poli ya, misalkan dari poli terus tiba-tiba ada tindakan yang urgent. Jadi kan kalau misal ada operasi atau apa itu kan ada biaya. Nah, kadang pasien itu bingung. Ini ada deposit apa enggak? Kalau di rumah sakit Kasih Bunda enggak perlu deposit. Jadi pasien langsung rawat inap aja. Nanti pembayarannya di akhir. Kalau misal memang di program kita kan ada deposit. Itu cuma deposit untuk booking kamar. Untuk persalinan. Jadi kan perlu booking kamar biar nanti misal waktu persalinan mereka enggak kehabisan kamar. Gitu. Oh, jadi kita harus pesan kamar dulu gitu ya istilahnya ya Mbak ya? Iya, istilahnya seperti itu buat booking kamar. Gitu. Jadi bukan deposit untuk tindakan, bukan ya. Apa aja sih yang didapat saat lahiran di Kasih Bunda? Mungkin ada souvenir atau semacamnya mungkin? Iya. Kalau pasien rawat inap di sini itu banyak sekali ya Mbak ya yang didapat. Ada perlengkapan bayi, terus banyak gift-gift lainnya yang dibawa pulang. Sama ada scrapbook juga kan dari iya. waktu kan buat bagus ya, Mbak, ya? mengabadikan pas waktu selama pertama hamil sampai newborn. Jadi pas waktu lahiran di sini kan bayinya mesti difoto. Nah, itu nanti kita kasihkan bareng scrapbook itu, ditempel di scrapbook. Surat keterangan lahir, kartu imunisasi. Iya. Itu pasti dapat. Pasti dapat dapat. kartu imunisasi, surat keterangan lahir. Terus sama mungkin apalagi yang dibawa? Hasil Golda, golongan darah adiknya. Pemeriksaan untuk lab adiknya. Iya, itu pasti dibawakan nanti, pasti dibawakan pulang. Promonya apa aja sih yang ada di Kasih Bunda saat ini? Ini kan sudah pertengahan tahun, mestinya kan sambung lagi promo yang baru. Banyak sih kalau di Kasih Bunda itu promonya banyak sekali dan meskipun nanti misal sudah habis pasti ada lagi promonya. Lah, kalau pasien deposit ya, kalau pasien deposit itu nanti pasti kita dapat voucher MPM. Terus habis itu dapat scrapbook untuk pasien yang hamil itu kan mesti dapat scrapbook. Terus habis itu banyak gift lainnya juga. Pasti ada gift-nya. Berarti pasti ya ada benar-benar promo dapat lagi apa kalau ya? misal habis ada Kita promo misalkan lagi. lahiran di sini kan benar-benar berkesan gitu loh. Iya, Jadi pasti bisa dapat apa-apa yang bisa buat kenangan buat waktu kenangan kecil. ada ya. Pasti ada. Jadi pasien-pasien itu kalau bisa ya harus misal pertama periksa hamil, kalau bisa langsung deposit aja. Untuk persalinannya, Iya, deposit iya. untuk persalinan. Iya. Karena kalau memang nggak deposit ya nanti juga nggak dapat promo, karena kita promonya itu untuk pasien yang deposit pasien yang deposit ya. Mbak, untuk yang di kelas melati itu kan katanya ada pahe ya Mbak ya, paket pahe itu. Iya, ada paket pahe itu lumayan murah sih. Kalau persalinan itu mulai dari 5 jutaan sudah Kalau bisa bersalin. misalkan lahir SC itu berapa Mbak? Kalau sesar itu sekitar 10 jutaan. Jangan takut deh lahiran di sini, pasti murah. Kalau memang kemahalan pakai yang program pahe aja. Berarti brand mahal itu bisa dihapus dengan Iya, ditutupi dengan salah kalau mahal gitu. Oh ya, nah ya, berarti kan kita ada paket yang lebih efisien. Di kelas melati berarti itu paket yang sangat efisien sekali. Jadi Iya, brand iya. mahal yang dikasih Bunda selama ini viral itu sudah tidak ada. Ya, Iya, nggak ada. meskipun di Sebenarnya nggak ada. Melati itu fasilitasnya pelayanannya juga sama. Jadi tidak Jadi, membedakan. Iya, Tidak membedakan. tidak ada perbedaan. Demikian free space untuk sore ini. Terima kasih ya, Mam. Selamat sore. Dadah.